Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukmaksan dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 21 2020 3861211012, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, tugas UAS itu dengan mata kuliah manajemen keuangan syariah. Fungsi manajemen keuangan, keputusan yang pertama, keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan dividen, keputusan zakat perusahaan. Uraikan perbedaan perspektif konvensional dan versus syariah dan dengan masing-masing keuangan tersebut. Yang pertama yaitu ada keputusan investasi konvensional dan syariah. Melakukan investasi dengan menggunakan prinsip konvensional sangat berbeda dengan melakukan investasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah. Perbedaannya mendasar adalah investasi syariah dilakukan dengan tidak melanggar unsur riba yang umumnya dilakukan pada investasi konvensional. Menurut Halim, investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan akan dapat memberikan hasil atau keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Sula 2004, investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Selanjutnya, keputusan pendanaan konvensional dan syariah. Ada beberapa hal yang kemudian membedakan kedua jenis ini. Adapun perbedaan mendasar terkait pada perbedaan prinsip dalam pengelolaan dana. Pada konvensional, pengelolaan keuangan didasarkan pada peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan syariah digunakan prinsip-prinsip syariah bersumber dari peraturan dalam Islam yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Pada operasionalnya, syariah juga mengacu pada MUI atau produk dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada keputusan dividen konvensional dan syariah. Dividen konvensional adalah suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam bentuk kas maupun saham pada perusahaan sebagai properti dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik. Menurut Halim, dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dividen merupakan bagian dari keuntungan usaha yang dibagikan kepada para pihak yang bersyirka, merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dan diperbolehkan oleh syariah, sebab manusia akan mendapatkan apa yang telah dibuatnya. Selanjutnya ada zakat perusahaan konvensional dan syariah. Bagi pemegang saham wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nilai saham yang dimiliki dan ditentukan zakat. Baik, saya lanjut. Ketua Komisi Fatma MUI KHM Asraron Niam Soleha menuturkan hukum zakat yang intinya sahamnya termasuk harta benda yang wajib dizakati. Jika perusahaan zakat dibersihkan dari net worth atau kekayaan bersih selama satu periode dengan tarif yang diatur dalam syariah yaitu 2,5%, Abu Hanifah berpendapat bahwa baik pemilik modal maupun pekerja harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan bagian yang diterimanya. Zakat itu wajib dikeluarkan setiap tahunnya, dan ini diperuntukkan untuk semua perusahaan yang ingin melaksanakan zakat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.